Hai halo Sobat Netcast semua. Pada video kali ini saya akan mencoba mengulas pertandingan catur klasik yang sangat menarik, tapi lain dari biasanya. Kalau biasanya kita mengulas partai bapak-bapak, kini kita coba mengulas pertandingan mama keren di era tahun 1930-an. Partai ini terjadi pada gelaran World Championship kategori wanita antara Ingrid Larsson sebagai putih dan Sonja Graf Stevenson sebagai hitam. Pertandingannya terjadi di Buenos Aires, Argentina, tahun 1939. Ingrid sebagai putih mengawali dengan C4, Sonja E6, kuda C3, pion D5, dan kini kita berada dalam pembukaan Inggris. Ingrid tidak menukar pion, tapi pion maju membuka jalan keluar bagi gajah, ditawari pertukaran kembali oleh Sonja, dan barulah Ingrid pion kali pion. Hitam membalas, lalu pion maju melindungi pion sekalian membuka jalan keluar bagi gajah terang. Kuda F6 dari Sonja, dan hal yang sama, kuda F3 dari Ingrid. Sonja lalu membawa kuda satunya untuk berkembang, dijawab gajah E2 persiapan rokade. Hitam juga melakukan hal yang sama, lalu keduanya rokade sayap raja. Putih lalu membawa kuda menyerang gajah, dijawab gajah hitam menghindari ancaman. Pion kali pion, dan di sini Sonja tidak memukul pion dengan gajah, tapi kuda naik menyerang balik pion 2 kali. Dan Ingrid memajukan pion A3. Kuda langsung santap pion, dan menteri bergeser membidik kuda. Kuda kembali, lalu kuda putih D4 menyerang kuda 2 kali. Di sini Sonja langsung saja kuda kali kuda menyerang menteri, dan kuda satunya membalas pukul kuda. Gajah lalu naik ke D6, dijawab gajah menyerang kuda bersama menteri. Sonja cuek dan merespon dengan membawa menteri ke H4, tentu dengan ancaman skakmat 1 langkah di H2. Pion maju menggagalkan ancaman, dan menteri turun melindungi kuda. Ingrid lalu menggeser benteng ke D1, dan di sini Sonja meluncurkan gajah terang mengunci pergerakan Raja Putih. Ingrid masih membiarkan dan menjawab dengan kuda lompat menyerang gajah. Lalu di sini, terlebih dahulu Sonja menyerang menteri dengan benteng. Menteri diselamatkan ke D3, dan barulah gajah menyelamatkan diri dari tekanan kuda sekalian melindungi pion A7. Di sini, Ingrid menteri kali pion dan kembali menekan kuda yang kini hanya memiliki 1 penjaga. Dan di sini, direspon dengan benteng menyerang menteri. Pada langkah ini, tentu menteri tidak akan berani memakan kuda. Karena jika menteri makan kuda, tentu menteri akan dengan senang hati membalas. Jika gajah pukul balik menteri, tentu skakmat backrank dengan manuver benteng kali benteng. Atau, jika di sini setelah menteri kali menteri, benteng ambil skak dulu dengan kali benteng, maka tinggal benteng membalas, dan di sini masih ancaman backrank jika gajah kali menteri. Pun misalnya kuda menghalangi, tinggal dimakan saja oleh benteng. Kalau pion kali benteng, maka skakmat dengan menteri meluncur ke S1. Maka dari itu, di posisi ini Ingrid membawa kabur menteri menghindari tekanan benteng dan melindungi benteng dengan bergerak ke B3. Kuda hitam juga menghindar sekalian menyerang balik gajah. Gajah lantas menyelamatkan diri ke H1, melepas penjagaan benteng. Dan di sini hitam mencoba membuat trik dengan menawarkan pertukaran menteri. Lalu kenapa di sini hitam menawarkan pertukaran menteri? Ya, tentu saja. Hitam berusaha menghilangkan penjagaan menteri terhadap benteng di D1 ya. Karena kini benteng hanya dilindungi oleh menteri akibat ditinggal pergi oleh gajah ke H1 tadi. Jika pertukaran menteri diterima, maka benteng kali benteng langsung skakmat. Jadi, jelas di sini putih menolak dan lanjut memukul benteng skak. Benteng lalu membalas dan menteri menghindari pertukaran ke C2. Menteri hitam lalu ke G4 mengincar petak D1 bersama benteng, yang jika dibiarkan tentu benteng akan menyusup ke D1 dan skak. Setelah menteri dipaksa pukul benteng, menteri kali menteri skakmat. Menyadari hal tersebut, di sini Ingrid memblok jalan benteng menuju petak D1 dengan kuda. Tapi sayang, di sini Sonja langsung saja mengorbankan kualitas benteng pukul kuda.
tentu dengan ancaman yang sama, benteng akan skak di D1. Di sini kita lihat, jika pion balas kali benteng, maka akan ada jawaban kuda skak di F3. Lalu langkah paksa gajah kali kuda, dan di sini tentu menteri akan kali gajah dan mengancam skakmat satu langkah di G2. Oleh karenanya, di sini benteng tidak dipukul oleh pion, tapi pion maju menyerang kuda. Mungkin langkah ini dimaksudkan, jikapun benteng skak di D1, raja punya peta kabur ke F2. Namun, saat benteng melancarkan aksinya, di sini putih langsung menyerah. Kita lihat, jika di sini raja kabur ke F2, maka permainan berakhir dengan benteng ke F1. Atau, kalaupun menteri kali benteng, dibalas menteri kali menteri, dan kalaupun raja ke F2, tetap skakmat dengan menteri ke F1. Lalu sebetulnya, apa kesalahan putih pada game ini ya? Sebetulnya, kesalahan putih berawal dari menteri pukul pion D5 ini teman-teman. Di sini, menteri membuka file D dan ada tempo benteng menyerang menteri serta benteng di belakangnya. Lalu kita lihat, di sini gaji gelap belum berkembang dan menutup koneksi antar kedua benteng. Jadi di sini, menteri tidak boleh kabur ke sembarang petak dan meninggalkan penjagaannya terhadap benteng di D1. Jadi langkah menteri sangat terbatas, di sisi lain pun, raja sangat terganggu dengan tatapan gajah di H3. Lalu kesalahan berikutnya adalah saat di posisi ini. Gajah ditarik mundur ke A1 dan melepas penjagaannya terhadap benteng. Alhasil, di sini benteng hanya dijaga menteri dan membuat menteri tidak bisa bebas bermanuver melakukan serangan. Langkah terbaik putih di sini seharusnya membawa gajah ke D5 menutup akses file D untuk benteng. Dan di langkah selanjutnya, mulai mengembangkan gajah gelap untuk mengkoneksikan kedua benteng. Jadi segitu dulu teman-teman, ulasan dan analisis dari partai menarik kali ini. Bagi kalian para perempuan, jangan takut untuk main catur ya, karena main catur itu keren. Semoga ulasan permainan kali ini menjadi inspirasi kita dalam meningkatkan skill bermain catur. Sampai jumpa di ulasan pertandingan menarik lainnya. Jangan lupa subscribe channel Netchess ini ya teman-teman.